70 juta. Mantap. Nah, untuk melawan Jepang ini kita udah persiapin kurang lebih 1 bulan lah ya untuk koreo. Dibuat was-was, Haji Memorialsu kirim pesan ke pemain soal supporter Garuda. Sintayong gelar rapat khusus demi bungkam Jepang. Latihan intens Jepang bukti anti meremehkan skuad Garuda. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong gelar rapat khusus demi bungkam Jepang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali digelar besok malam. Timnas Indonesia pun kembali harus menghadapi lawan-lawan berat demi menjaga asa lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sendiri akan berjumpa dengan Jepang terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat waktu setempat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga melawan Jepang sendiri tentu akan menjadi pertandingan yang berat bagi skuad Merah Putih. Memang, jika dilihat dari segi performa di putaran ketiga ini, Jepang jelas jauh lebih baik dibandingkan tim Merah Putih, di mana tim asuhan Haji Memorialsu sudah mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 1 gol saja. Atas dasar itulah, banyak yang memprediksi Jepang akan tetap mampu mengalahkan timnas Indonesia meski bertindak sebagai tim tamu. Begitu pula dengan media Inggris Spotmall yang memprediksi bahwasannya timnas Indonesia akan menelan kekalahan. Namun, STY menolak menyerah sebelum berperang. Meski banyak spekulasi yang mengatakan timnas Indonesia akan kalah dari Jepang, namun baginya bola itu bundar. Semua hal bisa terjadi dalam 90 menit. Maka dari itulah, selagi masih ada waktu, ia pun memilih untuk bekerja keras untuk mempersiapkan semuanya. Bahkan terkini STY dilaporkan gelar rapat khusus dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia jelang lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini seperti yang diunggah di akun Instagram pribadinya @sintayong777 pada Rabu 13 November 2024 kemarin. Di mana dalam rapat ini terlihat beberapa asisten pelatih Timnas Indonesia seperti Nova Arianto, Shin Sang-gyu hingga Yoo Jae-hoon. Pertemuan ini tentu menunjukkan betapa seriusnya skuad Garuda untuk bisa mencuri poin dari Jepang. Kini menarik untuk menantikan laga Garuda versus Jepang di matchday kelima lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan intens Jepang bukti anti meremehkan skuad Garuda. Sama seperti timnas Indonesia, meski secara poin Jepang bisa dibilang sangat aman, namun pasukan Haji Memorialsu memutuskan tak ingin berleha-leha. Mereka pun sama, menatap serius pertandingan yang akan berlangsung di SUGBK. Hal ini terlihat bagaimana Jepang sejak kedatangannya langsung berlatih. Kini, timnas Samurai Biru pun terpantau mengasah koordinasi dan kemampuan menembak dari jarak jauh, di mana menu latihan itu mereka laksanakan pada latihan di Jakarta. Dalam hal ini, Keito Nakamura dan kawan-kawan bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dan menembak di tengah cuaca panas dan lembab Jakarta. Sementara itu, Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Morita dari Sporting yang baru tiba melakukan adaptasi dan penyesuaian pada menu yang berbeda. Dalam hal ini, Mitoma pun diprediksi akan menjadi pemain utama di sisi kiri lini tengah, sehingga diharapkan bisa menjadikan sebagai pemain bayangan di dekat posisi one top. Dia pun percaya diri setiap posisi dan menyatakan, saya ingin bekerja dengan baik dengan pemain dan satu tim dengan saya. Katanya, latihan koordinasi dan menembak ini dirasa penting oleh Jepang mengingat timnas Indonesia diprediksi akan bermain lebih bertahan. Pada saat pertahanan yang kuat di pergerakan Indonesia tersebut diperlukan tembakan-tembakan yang mengejutkan dari jarak jauh. Sehingga koordinasi dan tembakan sangat penting untuk diasah menurut Jepang. Jika menilik persiapannya, Jepang sepertinya tak akan memberikan kelonggaran bagi pasukan STY. Maka dari itulah, semangat daya juang yang tinggi dan pantang menyerah menambah daya tempur pasukan Merah Putih. Dengan catatan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan memanfaatkan peluang sekecil mungkin barangkali bisa menjadi celah untuk merebut poin dari skuad Samurai Biru.
Dibuat was-was, Hajime Moriyasu kirim pesan ke pemain soal supporter Garuda. Tak bisa dipungkiri, kualitas pemain Jepang jelas lebih baik ketimbang timnas Indonesia. Meski begitu, pelatih Jepang Moriyasu melihat perkembangan signifikan yang diperlihatkan timnas Indonesia jelas tak boleh diremehkan. Mungkin hal ini pula yang melatar belakangi pernyataan beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwasanya timnas Indonesia akan menemani Jepang dari grup C untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi pertandingan kandang kali ini, Moriyasu pun menegaskan timnas Indonesia akan diuntungkan bermain di depan pendukungnya sendiri. Ia pun langsung mewanti-wanti para pemainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang jelas mencapai kemajuan besar dan mendapatkan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Indonesia mempunyai supporter yang penuh semangat yang akan memberi mereka dorongan besar, jadi kami akan siap secara mental untuk kemungkinan mereka bermain lebih agresif, kata Moriyasu. Maka dari itulah, ia pun ingin memanfaatkan satu hari sebelum laga untuk menyatukan visi pemainnya dalam permainan yang diinginkan, sehingga bisa bersiap menghadapi timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sinteyong sendiri mengungkapkan kondisi persiapan anak asuhnya dalam keadaan baik. Persiapannya pun juga berlangsung dengan sangat baik. Habiskan dana 70 juta, La Grande Indonesia matangkan koreografi. Totalitas. Saat para punggawa Garuda terus mempersiapkan semaksimal mungkin jelang menjamu Jepang, supporter timnas Indonesia pun juga melakukan hal yang sama. Terkini salah satu basis supporter terbesar timnas Indonesia, La Grande Indonesia atau LGI, diketahui bakal menampilkan koreografi saat laga menghadapi Jepang di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK. Tak tanggung-tanggung, persiapan pun telah dilakukan sejak 1 bulan sebelumnya. Meski koreografi yang akan ditampilkan masih dirahasiakan, tetapi diproyeksikan lebih besar dibandingkan laga Indonesia versus Australia pada September kemarin. Adanya koreografi yang lebih besar ditambah dengan gambar sehingga membutuhkan waktu tambahan dalam mengerjakan hal-hal detail. Lawan Australia kurang lebih hanya 2 minggu. Untuk melawan Jepang ini kita udah persiapan 1 bulan untuk koreo. Mungkin koreonya sedikit lebih besar daripada lawan Australia. Demikianlah kata Ilham Parulian Sukarai. Dalam kesempatan ini, Ilham pun berharap koreo yang akan ditampilkan nanti saat melawan Jepang pada Jumat bisa menjadi motivasi bagi timnas Indonesia. Jika menilik pada laga Australia, LGI menampilkan koreografi yang bertuliskan Indonesia saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Tak hanya itu, di atasnya pun ada tulisan Let's Fight for Our Dreams, serta ada gambar 2 orang mengenakan baju merah putih dan maskot burung Garuda. Tentu menarik untuk melihat kejutan yang akan diberikan oleh supporter Garuda untuk memberikan support terbaik bagi timnas Indonesia.